Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas John Mulia. Saya dari ITB Siti Kembali dengan NIM 2200404179. Saya dari kelas BA 224. Di sini saya membuat program tentang data siswa di SMA Negeri 2 Jember dengan menggunakan algoritma sorting dan juga searching. Di sini saya menggunakan 4 library, yaitu include iostream, include stdlib.h, include string, dan juga include windows.h. Library yang pertama adalah include iostream. Library ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Yang kedua, ada include sdlib.h, yang merupakan library yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Fungsi yang ada di dalam sdlib.h adalah antara lain max, fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dari bilangan yang diinputkan. Selanjutnya, ada include string, merupakan library yang menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani string ataupun substring. Dan yang terakhir adalah include windows.h yang dapat memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt seperti echo, color, attribute, dan lain-lain. Pada bagian ini, terdapat variable struct yang berisikan array di dalamnya, yaitu string nama, integer absen, dan string kelas. Masing-masing maksimal berisikan 10 data di array. Lalu, saya menambahkan variabel b untuk mengakses data yang ada dalam struct. Pada bagian ini, saya mendeklarasikan beberapa hal, seperti integer jumlah, i, swap integer, j, help, awal, tengah, akhir, cari, dan juga string, swap string, 1 swap string 2, nama, cari string, dan cari nama. Pada bagian ini, berfungsi untuk menginputkan data. Void input data. Pertama, user akan diminta untuk menginput data yang akan dimasukkan pada variabel jumlah. Program akan melanjutkan ke perulangan for yang pada code dengan menjalankan variabel sebanyak variabel jumlah yang di dalamnya, dan akan meminta user untuk menginputkan nama kelas dan absen untuk data. Dan data nama dan kelas akan diinput ke array kelas. Pada bagian void display ini, program akan menampilkan data yang telah diinputkan oleh user dan telah tersimpan di array data. Data yang akan ditampilkan yaitu nama, kelas, dan nomor absen. Selanjutnya, masuk ke algoritma sorting. Yang pertama yaitu bubble sorting. Jika void bubble nama dipanggil di dalam integer main, maka perulangan pertama yang dilaksanakan sebanyak jumlah min 1 yang telah diinputkan sebelumnya. For kedua akan digunakan untuk mengecek kondisi di dalam array menggunakan if yang berisi kondisi jika di dalam array nama j plus 1 maka pertukaran data akan dilakukan. Yang kedua adalah insertion sort. Jika void insertion class dipanggil di dalam integer main, maka perulangan pertama akan dilaksanakan sebanyak jumlah min 1 yang telah diinputkan sebelumnya. For kedua akan digunakan untuk mengecek kondisi dalam array menggunakan if. Jika if di dalam array nama, maka pertukaran data akan dilakukan di dalam array b kelas, b nama, dan b absen. Yang ketiga adalah selection sort. Jika void selection absen dipanggil dalam integer main, maka for pertama akan dijalankan dengan jumlah min 1, dan jumlah variabel help telah ditetapkan sama dengan i. For kedua berjalan dari i plus 1 sebanyak jumlah di dalam for kedua, terdapat pengecekan kondisi dengan b absen, help lebih besar daripada b absen. J, jika kondisi help bernilai true, maka help akan sama dengan j. Lalu pada data variabel help akan ditukarkan dengan variabel j atau i. Selanjutnya, masuk ke algoritma searching, yaitu sequential search. Jika sequential nama dipanggil, maka user akan diminta untuk memasukkan nama siswa yang telah diinputkan ke variabel nama. For akan dijalankan sebanyak variabel jumlah, dan if pertama akan dilakukan pengecekan di dalam array nama. Jika if pertama bernilai true, maka variabel help akan bernilai sama dengan 1. If kedua akan dijalankan jika help sama dengan 1, dan akan menampilkan data siswa. Jika salah memasukkan data, maka akan muncul else. Selanjutnya adalah binary search. Jika void binary absent dipanggil, maka akan berjalan proses pencarian data. Pertama-tama, data akan diurutkan secara ascending menggunakan selection sorting. Jika data telah terurut, maka user akan diminta untuk memasukkan data yang akan dicari. Awal diset sama dengan 0 dan akhir diset sama dengan min 1. Duel akan dijalankan selama akhir lebih besar daripada awal dan b absen tengah tidak sama dengan variabel cari. Jika b absen tengah sama dengan cari,
maka data siswa akan ditampilkan. Selanjutnya, masuk ke program untuk menampilkan menu. Pertama, saya mendeklarasikan variabel yaitu choose A, choose B, choose C, dan choose. Selanjutnya, program akan menampilkan menu seperti yang sudah saya buat di sini. Pada case 0, digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Pada case 1, digunakan untuk menuju ke variabel display yang akan menampilkan data yang sudah diinput oleh user. Pada case 2, digunakan untuk menuju ke menu yang mengurutkan data. Pada case 2 terdapat do yang bertujuan agar user dapat memilih menu pada program. Dalam case 0 digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Pada case 1 bertujuan mengambil data dari variabel bubble nama dan mengurutkan data berdasarkan nama. Pada case 2 bertujuan untuk mengambil data dari variabel insertion class dan mengurutkan data berdasarkan kelas. Pada case 3 bertujuan untuk mengambil data dari selection absent dan mengurutkan data berdasarkan nomor absen siswa. Namun, jika user menginput nomor yang tidak tertera, akan muncul default. Pada case 3, digunakan untuk menuju ke menu pencarian data. Pada case 3, terdapat do yang bertujuan untuk user agar dapat memilih menu pada program. Dalam case 0, digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Pada case 1, bertujuan untuk mengambil data dari variabel sequential nama dan mencari nama yang diinput oleh user. Pada case 2, bertujuan untuk mengambil data pada variabel binary absent dan mencari nomor absen yang diinput oleh user. Namun, jika user menginput data yang tidak ada di dalam array, maka akan muncul default. Selanjutnya, saya akan coba running program saya. Yang pertama yaitu tetapkan jumlah data yang akan dimasukkan ke dalam program. Di sini saya akan memasukkan 2 data. Setelah menginput data, maka akan muncul menu untuk menampilkan data, mengurutkan data siswa, atau mencari data. Jika memilih nomor 1, maka akan menampilkan data yang telah diinputkan oleh user. Lalu, jika kita memilih nomor 2, maka akan menuju menu untuk mengurutkan data siswa. Pada menu ini, user dapat memilih ingin mengurutkan data berdasarkan nama, berdasarkan kelas, atau berdasarkan nomor absen. Jika memilih nomor 1, maka program akan mengurutkan data berdasarkan nama yang telah diinput oleh user. Jika kita memilih nomor 2, maka program akan mengurutkan data berdasarkan kelas. Jika user memilih nomor 3, maka program akan mengurutkan data berdasarkan nomor absen yang sudah diinput oleh user. Selanjutnya pada program pencarian data siswa. Jika memilih nomor 1, maka user akan dibawa ke menu yang akan mencari data berdasarkan nama, dan user diminta untuk masukkan nama yang akan dicari. Jika user memilih nomor 2, maka program akan menuju ke pencarian data berdasarkan nomor absen yang telah diinputkan oleh user. Berikut adalah video saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.